Ya, oke, nah kita ke kesetimbangan benda tegar dulu ya. Di kesetimbangan benda tegar itu berlaku sistem kesetimbangan itu ada sigma Fx itu sama dengan 0, kemudian sigma Fy juga sama dengan 0, sama sigma torsi sama dengan 0. Yang torsi mungkin belum belajar ya? Belum belajar juga? Kamu juga belajar di kelas 11? Ini kelas 10 semua atau kelas 11? Siapa yang kelas 11? Belum juga, kesetimbangan benda tegar belum? Di torsi? Harusnya sudah sih, tapi baru sedikit ya. Oh, sedikit ya, udah nggak apa-apa. Nah, kalau kelas 10 pasti belum semua ya. Oke, di kesetimbangan ini jadi itu yang pertama kita akan masuk dulu di sigma Fx, sigma Fy yang sama dengan 0 dulu ya. Jadi misalnya ada satu sistem seperti ini nih. Ini ada sebuah benda gitu ya. Ada sebuah benda yang tergantung misalnya. Nah, ini bendanya. Kemudian benda ini digantung oleh sebuah tali gitu ya. Atau digantung di dinding lah. Ini anggaplah ini dindingnya ya. Kemudian alat gantungnya misalnya ini. Seperti ini. Nah, lalu yang satunya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ini dalam keadaan setimbang. Artinya dia posisi ini dalam seimbang gitu. Posisinya seimbang. Artinya dia dalam keadaan diam. Dalam posisi seperti ini. Nah, sekarang ada gaya lain nggak yang bekerja pada benda ini? Selalu ada gaya apa ini? Gaya berat kan? Ya, ada gaya berat. Jadi ini pasti papan reklamenya ini memiliki berat. Yaitu di sini ada V. V-nya ini tentunya sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Kemudian di tali ini ada gaya yang namanya adalah gaya tegangan tali. Sebut aja ini gaya tegangan tali pertama, lalu yang ini adalah gaya tegangan tali yang kedua. Nah, untuk ini maka kita harus menguraikan tegangan tali 1 dan tegangan tali 2 ke sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Jadi kita uraikan ke dua buah sumbu gitu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sekarang yang ini kita uraikan ke sumbu Y dan juga ke sumbu X ya. Nah, ini kita uraikan ke sini, ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yang ini juga sama, kita uraikan juga ke sumbu YX, kemudian ada juga yang ke sumbu Y juga. Anggaplah ini panjangnya sampai di sini. Jadi yang ini kita sebut T2Y, yang ini adalah T1Y, kemudian ini adalah T2X, di sini adalah T1X gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke ya. Nah, sekarang kita mau lihat sudutnya. Sebutlah yang di sini ini adalah alfa, lalu sudut yang di sini adalah beta. Sekarang hubungan antara T2X dengan T2 dengan beta itu apa? Sin atau cos? Ayo, trigonometri loh, kelas 10 kadang udah belajar toh. Ini ya, ini kan berfungsi sebagai sisi miring ini, T2-nya ya. Jadi kalau kamu lihat ini ke sini, ini T2, yang ini adalah T2X, kemudian yang ini adalah T2Y. Sudutnya di sini beta. Ini tegak lurus kan? Begini kan? Ya, sudutnya beta di sini ini. Ini beta, ini tegak lurus di sini. Berarti sisi di sini adalah sisi depan, yang ini adalah sisi samping. Jadi X itu selalu cos, ya. Karena apa? Samping dibagi miring itu adalah cos. Jadi kamu hafalin aja, kalau X itu berarti cos, kalau Y itu berarti sin. Tapi ingat, sudut yang kita perhitungkan harus ke sumbu mendatar ya. Ingat ya? Oke. Berarti di sini untuk T2X, karena sudutnya di sini adalah beta, maka di sini T2X itu berarti sama dengan T2 dikalikan dengan cos beta. Kemudian T2Y, maka ini sama dengan T2 dikalikan dengan sin beta. Kemudian untuk T1X ini berarti karena sudutnya alfa, maka ini sama dengan T1 dikalikan dengan cos alfa. Kemudian T1Y-nya berarti sama dengan T1 dikalikan apa? Sin alfa. Nah, dalam keadaan setimbang, ini kan berarti apa? Sigma Fx sama dengan 0 kan?
Sigma fx sama dengan 0 ya. Sigma fx sama dengan 0. Berarti apa? T2x dengan T1x itu sama. Jadi ini yang ke kanan berarti positif, yang ke kiri berarti negatif. Maka di sini T2x akan dikurangi dengan T1x, ini sama dengan 0. Jadi T2x sama dengan T1x, seperti itu. Maka T2x tadi apa? T2 dikalikan dengan cos beta akan sama dengan T1 dikalikan dengan cos alfa. Jadi nanti T2-nya ini akan sama dengan T1 dikalikan cos alfa dibagi dengan cos beta. Simpan ini sebagai persamaan satu gitu ya. Nah, ini kita uraikan lagi di sini. Ini sama saja. Yang ke sini ini berarti adalah T1x, yang ke sini ini berarti adalah T2 ya, T2x. Kemudian ke sumbu y di sini ini adalah T2y, lalu yang di sini adalah T1Y. Ini yang bekerja pada benda ini, ya. Pada benda ini. Nah, ini ada gaya ke atas berarti positif, ini positif, yang ini berarti negatif. Nah, di sini kita menggunakan apa? Sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas ada 2, berarti ada T1Y ditambah dengan T2Y dikurangi dengan V sama dengan 0. Kalau gitu, maka T1Y ditambah dengan T2Y ini akan sama dengan V. Nah, T1Y-nya kamu kasih masuk nih di sini, ya. T1-nya. Berarti ini sama dengan apa? T1 dikalikan dengan sin alfa kan? Ini ditambah dengan T2 dikalikan dengan sin beta. Ini sama dengan M dikalikan dengan G. Nah, kita substitusi masuk nih. T2-nya ke sini. Berarti di sini adalah T1 sin alfa ditambah dengan T1 cos alfa sin beta dibagi cos beta, ini akan sama dengan M dikalikan dengan G. T1-nya boleh keluar nggak? Bisa keluar ya. T1-nya keluar. Berarti ini T1 keluar. Ini dikalikan dengan apa? Sin alfa ditambah. Sin dibagi cos jadi apa? Tangen kan? Berarti ini sama aja dengan tangen beta cos alfa. Ini sama dengan M dikalikan dengan G. Maka kita bisa dapat T1-nya. Jadi T1-nya itu nanti akan sama dengan apa? T1 Mg atau berat ini dibagi dengan sin alfa ditambah tangen beta cos alfa, seperti itu. Nah, kalau udah dapet ini ya, maka kamu bisa langsung cari yang lainnya. Jadi salah satunya kamu cari, boleh cari T1-nya, boleh cari T2-nya. Jadi kalau udah dapet T1-nya tinggal kamu masukkan ke sini untuk dapat nilai dari T2, boleh nggak apa-apa. Kamu substitusi masuk aja nggak ada masalah dari persamaan T1 itu. Ya, misalnya kita kasih masuk ini, kita mau cari T2-nya nih ya. Berarti sini T2, T1-nya kamu ganti dengan ini. Maka di sini sama dengan Mg, ini berarti kali cos alfa dibagi dengan di sini adalah sin alfa ditambah dengan tangen beta cos alfa, baru ini dikalikan dengan cos beta. Nah, nanti tinggal diramu lagi nih. Seperti itu. Jadi kuncinya itu seperti itu ya, untuk itu. Nah, sekarang berikutnya lagi. Kalau sudah masuk di ada sigma torsinya. Nah, kita ke torsi dulu. Ke torsi dulu itu kecenderungannya, misalnya ada suatu benda seperti ini. Ini ada benda. Lalu benda ini diberi gaya. Ya, diberi gaya. Misalnya diberi gaya ke sini. Ya, gayanya adalah F. Ini ada gaya, ini F. Lalu kita pegang di sini. Kalau ditarik, kira-kira bergeraknya kemana ini? Bergerak naik atau bergerak turun? Dia akan muter kemana? Searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Muter ke kanan atau ke kiri? Kamu bayangin gini, ini, kamu pegang pensil ini. Porosnya di sini, lalu kamu tarik ini ke sini. Dia muternya ke mana? Praktek dong. Ya, supaya kamu tahu. Dia akan muter kemana? Searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Searah dengan jarum jam. Kan ditarik turun nih. Ya kan? Searah kan? Muter ke kanan kan? Ya. Nah, jadi ini dia akan muter nih. Akan muter ke sana. Searah dengan jarum jam. Nah,
Hasil kali antara gaya dengan lengannya, ini kan putarannya ada di sini. Maka jarak ini ya, ini kita sebut dengan lengan gaya, ya, dengan lengan gaya. Jadi ini adalah torsi. Torsi itu adalah hasil kali antara gaya dengan lengan gaya. Syaratnya apa? Antara gaya dan lengan gaya, ya, itu harus tegak lurus. Jadi nggak boleh kalau nggak tegak lurus. Nah, arah perputaran torsi searah dengan jarum jam itu kita beri tanda negatif. Yang berlawanan arah dengan jarum jam itu kita kasih tanda positif, seperti itu. Jadi gaya sebutlah ini adalah F1 gitu ya. Maka ini adalah torsi 1, ini F1. Boleh nggak kita kasih gaya yang lain? Boleh, boleh aja. Nah, tetapi kamu harus ingat bahwa benda ini kan juga punya berat. Pusat massa daripada benda ini itu selalu ada di tengah-tengah, ya. Itu pusat massanya. Jadi ada V ini. Nah, ini ada berat benda ya, berat daripada batang. Ini V-nya. Nah, tegak lurusnya ini langsung di sini. Maka E ya, lengannya terhadap titik porosnya itu adalah yang ini. Nah, ini lengannya. Ini lengan W. L W. Yang ini L F1. LW-nya persis di tengah-tengah, ini berarti setengah daripada L-nya kan, ya. Nah, berarti untuk torsi W ini kan muternya juga kan ke sana. Ke sini kan? Berarti ini negatif lagi. Jadi ini tulis saja minus gitu ya. Nah, di sini berarti torsi daripada W itu maka akan sama dengan minus dari W dikalikan LW berarti sama dengan min W dikalikan 1/2L. Itu torsinya. Nah, misalnya lagi nih, misalnya lagi ada gaya yang lain. Ibu taruhkan gaya misalnya gaya F2. Nah, F2-nya Ibu mau taruh di sini. Seperti ini. Oke, di sini ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, sebaiknya apa? Kita uraikan gaya ini ke sumbu mendatar dan ke sumbu vertikal untuk mempermudah. Tidak diuraikan tidak ada masalah, cuma Ibu lebih senang diuraikan aja lebih gampang. Ini diuraikan ya, supaya lebih memudahkan. Nah, seperti ini. Sekarang ini adalah F2, maka yang di sini adalah F2X, lalu yang di sini adalah F2Y. Sudutnya alfa gitu. Berarti F2X akan sama dengan F2 dikalikan dengan cos alfa, lalu F2Y akan sama dengan F2 dikalikan dengan sin alfa, seperti itu ya, dikalikan dengan sin alfa. Nah, yang F2X, kalau kita tarik ke sumbunya, ya, ini kan nggak ada yang tegak lurus nih, karena berimpit dengan sumbu kan. Berarti apa? L2X-nya itu sama dengan 0. Kalau L2X-nya sama dengan 0, maka torsi dari F2X ini akan sama dengan 0. Artinya apa? Yang ini nggak perlu diperhitungkan, karena dia berimpit. Tetapi yang kita perhitungkan adalah yang ini. Ini membentuk sudut ini terhadap ini tegak lurus. Ya. Jarak ini ke sini. Ini adalah L-nya nih. Ini adalah L F2Y. Panjangnya berapa? Kira-kira 1/4 L ya. 1/4 L. Nah, sekarang ini muternya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Menurut kamu itu lebih mudah muter ke kiri atau muter ke kanan? Itu kalau di sini. Ini di sini. Ini ada gaya ke sini. Untuk muter ke sini lebih berat atau lebih ringan dibandingkan muter ke sini? Berarti dia muter ke kiri lebih ringan ya. Tegak lurusnya di sebelah kiri berarti ke kiri itu. Tergantung titiknya ada di mana. Nah, kalau dia muter ke kiri berarti ini torsinya nanti ke sini. Nah, kalau ke sini kita anggap dia positif. Jadi, untuk ini maka torsi 2 ini atau torsi F2 ini sesungguhnya sama dengan F2Y dikalikan dengan L2
F2Y. Berarti F2Y ini kan sama dengan apa? F2 sin alfa kan? Jadi ini F2 sin alfa dikalikan dengan 1/4L atau 1/4 dari F2L dikalikan dengan sin alfa. Ini kalau kita menguraikan. Tetapi kalau misalnya kamu nggak mau menguraikan, boleh nggak? Oh boleh, nggak ada masalah. Sekarang Ibu coba untuk tidak menguraikan, lalu apakah hasilnya sama atau enggak gitu ya. Nah ini kan tadi ke sini ya. Kemudian gayanya ini kan tadi ke sini. Ini ya. Nah, kalau kita tidak menguraikan, maka kita harus memperpanjang gaya ini sampai mendapatkan garis yang tegak lurus terhadap poros. Nah, kalau kita menghubungkan dengan titik ini supaya dia tegak lurus, maka kita perpanjang sampai di sini. Begini, supaya dia tegak lurus. Gitu. Sampai dapat yang tegak lurus. Oh, tegak lurusnya di mana? Di sini kan? Berarti ini adalah L2. Tadi di sini alfa. Berarti ini alfa juga kan? Bertolak belakang sama ya. Nah, kemudian L2 ini berfungsi sebagai sisi apa? Depan, samping, atau miring? Ini 1/4 L nih. 1/4 L ini berarti berfungsi sebagai sisi miring karena paling panjang hipotenusa kan. Di depan, ini berarti sisi depan. Yang ini berarti sisi samping. Nah, L2-nya itu sama dengan sisi depan nih, sisi depan. Nah, hubungannya itu kan berarti dengan sisi miring. Demi itu jadi apa? Sin, demi, kos, sami, tan, desa. Jangan lupa ya. Sin, demi, kos, sami, tan, desa. Hafal itu. Berarti ini ya, sin dari alfa sama dengan L2 dibagi 1/4L. Maka L2 sama dengan apa? 1/4L dikalikan sin alfa. Sudut ke sini lebih besar daripada ke sini, maka dia akan muter ke sini nih, ini F2-nya. Berarti torsi 2 ini sama dengan F2 dikalikan L2. Sama dengan F2 dikalikan 1/4L sin alfa. Sama dengan 1/4 F2L sin alfa. Sama enggak? Dengan yang ini. Sama kan? Terus menurut kamu lebih mudah yang mana? Mau uraikan atau mau ditarik garis seperti ini? Itu up to you. Kalau ibu lebih senang menggunakan yang diuraikan. Kenapa? Ini kita udah nggak musingin lagi. Jadi kalau F2Y itu pasti sin, kalau X itu pasti cos gitu ya. Tapi kembali tergantung titik putarnya ada di sebelah mana. Seperti itu ya. Jadi ini basically daripada torsi. Jadi kamu harus tahu itu. Yang jelas antara F dan L itu harus saling tegak lurus. Ya. Nah, pemanfaatannya di mana? Pemanfaatannya ya banyak sekali gitu ya. Yang paling ribet ya, yang ibu kasih yang langsung yang ribet aja gitu. Ada yang pernah naik tangga? Hah? Pernah. Pernah. Pernah takut tergelincir? Pernah. Oke. Sudah pernah tergelincir? Pernah juga. Kasihan. Bagaimana caranya supaya tidak tergelincir? Ya, kita harus tahu nih gaya gesekannya sama dengan berapa. Nah, ini biasanya ya. Oke, seperti ini. Jadi sekarang ada tangga nih ya. Bentar. Ini enggak bisa nih gambar. Bentar. Oke. Ya, ini aja ya. Enggak bisa juga. Miring loh, enggak bisa. Ya pakai garis aja lah. Oke. Jadi ini tangganya nih. Ya, ini ada tangga ya. Ini ada tangga. Kemudian ceritanya itu ada orang yang berdiri gitu ya. Ada orang yang berdiri. Misalnya berdiri di sini. Ya, berdiri di sini. Pas tepat akan tergelincir gitu. Lalu ditanyakan berapakah besar koefisien gesekannya di sini. Nah, untuk ini kita harus melukis diagram bebas gayanya dulu. Yang pertama di tengah ini pasti ada W, ya.
ada W. Di sini adalah beratnya. Berat daripada tangga. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Ada W siapa ini? Berat daripada orang gitu ya. Oke. Di sini adalah W daripada orang. Lalu antara ujung tangga dengan lantai itu ada gaya apa? Ada gaya apa? Gaya aksi reaksinya. Gaya apa dulu? Yang pertama. Dia kan memberikan berat nih. Di ujung sini berarti ada gaya normal ya. Jadi sebutlah ini adalah normal di titik A gitu ya. Kita anggap ini titiknya adalah titik A gitu. Ini titiknya adalah titik A, berarti ini langsung adalah NA. Kemudian kita sebut aja di sini adalah titik B. Nah, yang di sini normalnya berarti arahnya ke sana. Tegak lurus terhadap bidang tekannya. Maka yang ini adalah NB. Nah, ini mutlak kamu harus tahu ini melukisnya. NB. Lalu ini kalau tergelincir, tangganya dari titik A itu bergerak ke kanan atau ke kiri? Ke kanan kalau tergelincir. Misalnya kamu naik di sini tergelincir. Berarti di ujung A ini bergerak ke kanan atau ke kiri? Mendekati tembok atau menjauhi tembok? Kalau tergelincir. Enggak, tangganya dulu, bukan orangnya. Orangnya pasti jatuh ke bawah. Ini ujung tangga ini loh. Ini kan mau tergelincir nih, tergelincir. Kalau tergelincir kepleset gitu ya, tangganya kepleset, pasti orangnya jatuh. Nah, ini tangga ini ujung A ini di ujung A ini bergerak ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berarti gesekan kemana? Gesekan itu selalu berlawanan arah dengan arah kecenderungan gerak benda. Kalau dia akan cenderung bergerak ke kanan, maka gesekan akan ke mana? Ke kiri. Iya ya. Jadi yang ini ya, mungkin dari sana Pak James, motretnya gitu supaya kelihatan ini loh. Kita menggunakan media gitu ya. Ya, oke. Oke ya. Keren gitu ya. Ada ini ya. Nah, ini berarti gesekannya akan ke sini nih, ke kiri ya. Ya, gesekan akan ke kiri. Oke, thank you. Iya, iya. Oke. Ya. Jadi, ini kita sebut dengan FA gitu, ya. Lalu ini B-nya turun atau naik kalau tergelincir? Turun atau naik? Turun kan? Berarti gesekan di B kemana? Naik, ya. Ya, kalau kecenderungan gerak turun, maka ini gesekan di B. Nah, sekarang untuk yang ini ya, untuk yang ini itu kita tetap menggunakan 3 syarat keseimbangan. Jadi ini torsi juga berlaku di sini. Ya, torsi berlaku di sini. Jadi pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Yang ke sumbu x ada berapa gaya? Ada berapa gaya sumbu x? Yang mendatar, sumbu mendatar kan sumbu x. Mendatar ada berapa gaya? Ada 2, yaitu NB ke kanan, berarti ini positif. Lalu ini ke kiri, berarti negatif kan? Maka dari sini kita bisa mendapatkan NB dikurangi dengan FA, ini akan sama dengan 0. Kalau begitu, maka NB sama dengan apa? FA ya, atau FA sama dengan NB gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita melihat untuk yang sigma FY ya. Sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Yang ke sumbu Y ada berapa gaya? 4, yaitu FB ke atas positif, NA ke atas positif, WO ke bawah negatif, W ke bawah negatif juga. Maka di sini adalah NA ditambah dengan FB ditambah dengan W orang ditambah dengan W sama dengan 0. Jadi ini boleh kita pindahkan ke sana karena kita kan perlu mau cari koefisien gesekan di sini sama dengan berapa, maka kita pakai NA aja di sini. NA berarti sama saja dengan apa? Sorry, ini minus ya. Aduh, lupa nih. Ini dikurang, sorry. Kurang ya, kan ke bawah. Bawah berarti ini dikurang ini. Jadi ini minus. Maka NA akan sama dengan W ditambah dengan WO dikurangi dengan FB ya. Ah, tidak mungkin ditanyakan dua-dua koefisien di B dengan koefisien di A. Jadi harus salah satu yang ditanyakan. Biasanya temboknya itu licin.
Jadi kalau misalnya tembok licin, jadi misalnya mu B sama dengan 0, maka FB akan langsung sama dengan 0 ya. Jadi itu ya. Jadi kalau mu B sama dengan 0 berarti FB sama dengan 0, maka kalau mu B sama dengan 0, maka NA akan sama dengan V ditambah dengan V orang. Ya udah, sampai di sini langkah berikutnya kita harus mencari torsi. Torsi sebaiknya kamu menggunakan di titik B. Jadi ini sebetulnya terserah kita mau menggunakan torsi A atau torsi B. Jadi kita menggunakan yang berikutnya adalah sigma torsi sama dengan 0. Ambillah yang B. Kalau ambil yang B, maka NB dengan FB itu torsinya 0. Gitu ya. Langsung 0 itu. Jadi kita menggunakan torsi B sama dengan 0, maka ini langsung hilang, ini langsung hilang. Nah, tinggal kita melihat ini, ya, melihat lengan-lengan momennya satu persatu. Mulai dari ini. Ini tegak lurus di sini. Yang ini tegak lurus di sini. Nah, tegak lurus di sini. Kemudian untuk normal, ya, ini tegak lurus juga. Nah, ini kan tegak lurus ini langsung ya, tegak lurus. Jadi harus ke bawahmu. Ya, ini tegak lurus ini atau di sini tidak apa-apa. Nah, ini gesekan yang ini FA ini kamu boleh geser ke sini. Maka dia akan tegak lurus di sini. Jadi kita sebut saja ini adalah L1, ini L2, ini L3, ini adalah L4 gitu, ya. Nah, sekarang untuk yang ini WO. WO ini kira-kira muternya ke kanan atau ke kiri terhadap titik ini? Searah jarum jam atau berlawanan? Searah jarum jam, berarti dia ke sana. Maka ini negatif. Ini juga W-nya, ini juga ke sini. Maka dia negatif. Lalu untuk F ini ya, FA ya. Ini kita pindahkan nih ya. Kita pindahkan ke sini nih FA. Kita geser. Ke sini, ini FA-nya. Nah, ini muter kemana? Searah juga kan? Berarti ini negatif juga. Lalu yang NA, dia akan berlawanan arah. Maka dia positif. Ya, habis itu ya sudah tinggal kita kalikan aja. Jadi ini torsinya yang positif dulu nih. Berarti di sini adalah NA dikalikan dengan L3 ya. Dikurangi dengan FA kali L4 ya, L4. Lalu dikurangi dengan W batang ya, dikalikan dengan L2. Dikurangi dengan W orang dikalikan dengan L1. Ini sama dengan 0. Gitu. Nanti ini dipindahin semua tuh. Jadi di sini NA L3 ini akan sama dengan apa? FA L4 ditambah dengan W L2 ditambah W orang L1. Semuanya kan ada dalam L. Tinggal kita cari nih L1-nya. Misalnya di sini sama dengan tinggal 2/5 L gitu. Boleh nggak apa-apa ya, 2/5 L. Maka L1 hubungannya dengan sudut yang ada di sini, ini adalah sudutnya alfa. Ya, untuk L1 ini berarti menggunakan sin atau cos nih. L1-nya. L1 ini kan ngapit sudut, ini kan alfa, ini alfa. Berarti ini samping kan, ini miring kan. Maka L1 akan sama dengan apa? 2/5L dikalikan dengan sin cos daripada alfa. Lalu L2 ini kan persis di tengah-tengah. Persis di tengah-tengah. Berarti L2 nanti akan sama dengan apa? 1/2L dikalikan dengan cos alfa. Lalu L3 ini kan panjangnya L ini sampai ke sini, ya kan? Maka ini sama dengan L dikalikan juga dengan cos alfa. Kemudian yang L4 ini dari sini ke sini itu di depan berarti sin. Maka L4-nya nanti akan sama dengan apa? L dikalikan sin alfa. Nah, ini nanti kita kasih masuk semua ke sini. Nah, tergantung nanti sudutnya sama dengan berapa gitu. Kalau misalnya 37 atau 60 atau 53 gitu ya. Nah, nanti L-nya akan hilang. Jadi nggak perlu diketahui panjangnya itu sama dengan berapa. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke sini. Masukkan ke rumus ini ya, dimasukkan.
Nah, nanti kita akan bisa dapat ya, dapat ininya. Bentar. Kita tuliskan kembali di sini ya. L1 tadi sama dengan berapa? 2/5 ya. 2/5 L dikalikan dengan cos alfa, kemudian L2 sama dengan 1/2L cos alfa, lalu L3 sama dengan L dikalikan cos alfa, kemudian L4 sama dengan apa? L dikalikan dengan sin alfa ya. Oke, ini L-nya. Nah, kemudian untuk torsinya tadi apa? Ya, ini ya. Bentar. NA L berapa? L3 ya? Ditambah bentar. LA N3 sama dengan. Oke. N3 sama dengan apa? B. Apalin dong. WL2, WOL1, WL2 ditambah WOL1 ditambah FAL4 ya. Oke. Jadi kita kasih masuk nih semuanya. Ya. Nah, sekarang si FA ini hubungannya dengan apa? Dengan NA kan? Yang mau dicari F gitu ya. Oh, ini pindahin aja ke sini. Berarti ini NA L3 dikurangi dengan W L2 dikurangi dengan WO L1 sama dengan FA L4. Nah, sekarang ini kita kasih masuk nih. Berarti ini sama dengan NA L3-nya itu sama dengan berapa? L dikalikan cos alfa dikurangi dengan W L/2 cos alfa dikurangi dengan 2 WO ya, WO 2/5 L dikalikan juga dengan cos alfa sama dengan mu NA dikalikan dengan L sin alfa. Semuanya kan ada L. L-nya dihapus, sudah coret, 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 coret. Berarti di sini sama dengan apa? NA cos alfa dikurang W cos alfa per 2 dikurang 2 WO cos alfa per 5 sama dengan mu NA sin alfa. Nah, kamu bisa dapat mu-nya. Mu berarti sama dengan apa? NA cos alfa dikurangi dengan W cos alfa per 2 dikurang 2 WO cos alfa per 5 kita bagi dengan NA sin alfa. Nah, cos dibagi sin sama dengan apa? Kalau ini kita masukkan semuanya nih. Kita masukkan, kita semua bagi nih. Kita bagi ini. NA dengan NA habis enggak? Habis kan? Cos dibagi sin, berarti sama dengan 1 per tangan alfa kan? Ya. Terus ini dikurangi dengan W per NA ya. Ini cos dibagi sin, berarti sama dengan W dibagi dengan 2 NA tangan alfa kan. Lalu ini dikurangi lagi dengan 2 WO per 5 tangan alfa kan. Jadi tangan alfanya kamu bisa kasih keluar gitu. Maka ini sama dengan apa? 1 per tangan alfa dikalikan 1 dikurangi W per 2 NA dikurangi dengan 2 WO per 5. Gitu. Ini kalau keadaannya seperti ini. Seperti itu. Jadi yang ini mutlak ini, yang mana yang ini dengan ini itu mutlak. Nah, tinggal yang ini tergantung itu berapa, di mana dia berdiri. Jadi ini kamu bisa dapat rumus cepat nih, rumus cepatnya di mana dia berdiri. Di misalnya nanti, misalnya dia berdiri di tangga dinding ya, ini ya dindingnya. Nah, seperti ini. Sebutlah di sini sudutnya misalnya adalah 53 derajat. Kemudian orangnya misalnya ya, orangnya ada di sini nih. Nah, seperti ini. Misalnya beratnya ini adalah 40 kg. Lalu berat batangnya misalnya W batang
sama dengan 20 kg. Kemudian ini orangnya berdiri di sini adalah 1/5 begitu, 1/5 L. Lalu ditanyakan berapakah mu? Tadi mu kan sama dengan apa? 1 per tangan alfa dikalikan 1 di apain? Mana? W per 2Na ya. Loh, di mana nih? Oh, di sini W per 2Na kemudian dikurangi dengan, ini berarti kita menggunakan apa? 1/5 daripada W orang. W orang ya, 1/5 daripada W orang gitu. Nah, seperti ini aja udah. Nah, sekarang Na-nya tadi sama dengan apa? Na kan sama saja dengan W orang ditambah dengan W batang kan? Ya. Nah, sekarang ini batang 20 kg, berarti ini 20 kg dikalikan dengan 10 Newton per kilogram, maka sama dengan berapa? 200 Newton ya. Kalau ini 40 kg berarti W orang sama dengan 400 Newton. Nah, kalau begitu maka W orang ditambah dengan W batang sama dengan 600 Newton. 600 Newton. Oke. Tangan alfa itu kan sama dengan sin per cos, atau boleh ditulis cos apa dibagi dengan tangan sin alfa nggak apa-apa. Sin alfa berarti kali 1 dikurang W orang berapa? W batang. Berarti sin sama dengan 200 dibagi 2 kali 600 berarti 1200 dikurangi dengan 1/5 dikalikan dengan W orang sama dengan 400 ya. Ini Newton ya di sini, tapi sudah hilang nih semuanya ya. 400, tunggu dulu. Beda pembaginya ya yang ini ya. Per 5 ya. Oke. Nggak ada salah ini? Takutnya ada kesalahan masalahnya. Nah. Oh, semuanya harus per NA, sorry. Harus ada NA-nya nih semua. Ini harus per NA juga nih, per NA ya. Per NA. Nggak bisa nggak per NA tuh. Jadi ini ada per NA, tadi kelupaan tuh. Karena harusnya dibagi NA semua nih. Ini dibagi NA semua toh. Ini harus ada NA lagi sini, kali NA ya. Kali NA, berarti ini kali NA ya. Oke, supaya habis. Kenapa Ibu bisa tahu? Kenapa Ibu tahu salah? Kenapa ini satuannya di sini nggak hilang gitu loh ya. Nah, itu pentingnya kita kasih masuk satuan. Supaya kita tahu bahwa kita salah. Nah, ini per NA tetap, berarti ini per 1000 berapa? 1200. Nah, cos 53 itu kan 0,6. Sin 53 itu kan 0,8. Dikalikan 1 dikurangi berapa nih? Coret. Berarti 1/6 ya. Terus dikurangi di sini berarti berapa? 3 ya? 15. 1/15. Udah, samakan penyebut aja per berapa? Per 60. Jadi ini 6/8 kali 60 dikurangi 10 dikurangi dengan berapa? 4 ya, per 60. Ini coret dengan ini, berarti 10 di sini. Lalu 64 dikurangi 10 dikurangi 4. Sama dengan berapa? Hah? 46 ya. Berarti per 80. Udah dibagi 4. Ya udah, ini ketemunya inilah ya, ketemunya ini. Jadi kalau 4 berarti ini sekitar 0, berapa? 0,5 kan 400 ya. 0,5 60 berarti 7. 0,57 itu koefisien gesekan. Seperti itu. Jadi rumus cepatnya kamu pakai ini. Ini kalau ada orangnya berdiri di mana. Sebutlah ini adalah K gitu. Nggak apa-apa. Jadi untuk mencari koefisien gesekan mu di A ya, itu sama dengan kalau pakai ini cos alfa per sin alfa nggak apa-apa. Cos alfa per sin alfa dikalikan 1 dikurangi dengan W per 2Na kemudian dikurangi dengan K BO per NA. Ya, ini rumus cepatnya. Ya, ini untuk pertama kali Ibu menurunkan rumus yang ini untuk mencari koefisien gesekan ini. Ya, jadi ini kita kasih kode lagi aja udah. Link smart gitu. Iya, belum pernah tuh di internet itu belum ada. Jadi di YouTube apa ini belum ada yang diturunkan ini seperti ini. Rumus langsung smart itu ada, tetapi bukan yang ini. Oke, itu.
Ada pertanyaan? Ini paling susah sih. Kalau soal-soal yang lain itu untuk torsi itu gampang sekali. Nah ini pemanfaatannya lagi nanti itu kalau misalnya digabung dengan dinamika Newton yang pakai katrol-katrol itu, yang pakai katrol-katrol, yang pakai katrol. Kita sampai jam 12 kayaknya. Nah, ini kalau pakai katrol seperti ini, jadi ini toh di sini ada benda, lalu di sini ada benda lagi. Udah pernah dijelasin belum ini? Ini ada benda. Kayaknya pernah ya. Tapi ini hubungannya sudah dengan torsi ya, udah berhubungan dengan torsi. Nah, seperti ini. Yang ini ke sini kan ada W1 gitu ya. Ini ada W2. Ada W2. Nah, kalau misalnya W2 lebih besar daripada W1, maka ini akan turun, yang ini akan naik. Nah, untuk mencari ini kamu cari percepatannya aja dulu. A itu sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan sigma M. F-nya yang besar adalah W2, ini lebih kecil, berarti di sini adalah W2 dikurangi dengan W1, ini dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Tetapi ini dengan catatan apa? Massa katrol tidak diperhitungkan. Jadi untuk ini massa katrol ini sama dengan 0. Tetapi kalau massa katrol tidak diperhitungkan, ini kalau massa katrol tidak diperhitungkan, itu nanti tegangan tali T1 akan tegangan sama dengan tegangan T2, ini sama dengan T. Sama dengan T. Tegangannya kan di sini nih. Ini kita sebut dengan T2, lalu yang ini kita sebut dengan T1. Tetapi jika massa katrol tidak sama dengan 0, maka T1 tidak sama dengan T2. Ya, tetapi nanti kita harus menggunakan bahwa sigma torsinya ini sama dengan I dikalikan dengan alfa. I-nya itu sama dengan K M R kuadrat dikalikan dengan A dibagi dengan R. Lalu di sini berarti adalah T2 dikurangi dengan T1, kita kalikan dengan R, maka R-nya hilang. Nah, kalau kita masukkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 dari benda 1 ini naik, ini turun, berarti ini positif, ini negatif, maka T1 dikurangi dengan W1 akan sama dengan M1A. Yang ini turun, berarti di sini adalah W2 dikurangi dengan T2, ini akan sama dengan apa? M2 dikalikan dengan A. A-nya sama. Nah, nanti tinggal kita kurangkan gitu ya. Atau yang ya ini kita kasih kurang, nggak ada masalah sih. Ditambah, nggak boleh dikurang. Ini langsung ditambah aja. Berarti di sini adalah T1 dikurangi T2 dikurang W1 dikurangi dengan W2 sama dengan apa? M1A ditambah dengan M2A kan? Jadi ini T1 dikurangi dengan T2 akan sama dengan apa? M1A ditambah dengan M2A, lalu ditambah dengan W1 ditambah dengan W2. Tapi yang diminta di sini kan T2 dikurang T1. Balik nih. Jadi kalau T2 dikurangi dengan T1 berarti sama dengan apa? Minus M1A min M2A min W1 min W2. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, ya. R-nya nanti hilang. Nah, nanti kalian akan mendapatkan rumus bahwa A-nya ya, A-nya itu akan sama dengan apa? W2 dikurangi dengan W1 kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2, ini ditambah dengan K kalikan dengan M katrol. M katrol. Di mana K-nya itu nanti kalau misalnya momen inersianya I-nya itu sama dengan 1/2 MR kuadrat, berarti K-nya sama dengan 1/2. Jadi kamu pakai rumus cepat ini aja. Gitu. Itu untuk mencari A-nya. Begitu. Seperti itu sih. Jadi nanti kalau misalnya lagi bendanya lagi misalnya di sini ada benda, lalu di sini ada benda, ya. Kemudian di sini ada katrol. Gitu. Ya, seperti ini. Salah. Ada katrol, ya, ini tarik gaya. Ya, seperti ini. Ah, anggaplah ada gesekan, ya. Selalu menganggap ada gesekan. Kalau nggak ada gesekan kan nggak ada masalah sih. Nah, ini kan ada gaya turun nih di sini.
Ya, ada W. Jadi kita sebut aja di sini adalah W2 gitu ya. Ini kita sebut dengan F1. Nah, sekarang untuk massa katrol sama dengan 0 dulu. Maka A ini akan sama dengan W2 ya, ini W2, ini dikurangi F1. Dikurang F1 ini dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Tetapi kalau massa katrol tidak sama dengan 0, berarti A-nya nanti sama dengan W2 dikurangi dengan F1 dibagi dengan M1 plus M2 ini ditambah dengan K dikalikan dengan M katrol. Biasanya sih setengah sisanya. Seperti itu. Jadi kalau ada 3 gaya lagi atau misalnya tersambung lagi tetapi ini ada bidang miring ini ya. Seperti ini. Lalu di sini ada katrol lagi nyambung begini, lalu ini nyambung begini, ya tinggal ditambahin aja. Ini gesekannya akan ke sini, ini F3 misalnya. Lalu ingat ke sini ada M3G sin alfa. Anggaplah sudutnya di sini adalah alfa. Berarti nanti ini kamu tinggal tambahkan lagi apa? Ada M3 yang di bawah. Tambah M3, lalu ditambahkan lagi nih. K2 M katrol 2. Jadi ini kamu anggap K1, M katrol 1. Ini kita kurangi lagi dengan F3 dikurangi dengan M3 G sin alfa. Begitu. Seperti itu. Oke? Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang lainnya lagi mau ditanyakan apa? Sampai jam berapa kita? Karena mau dipakai ruangan katanya. Habis waktunya. Iya, oke. Sampai sini dulu ya. Gak apa-apa ya? Iya. Coba kamu belajar-belajar lagi ya. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Sebetulnya yaitu apa? Konsepnya itu loh yang harus dimantepin. Nggak rinci gini waktu kelas 11 dijelasin. Itu susahnya kalau nggak ketemu aku. Kalau ketemu aku sampai di dalam-dalam kamu harus tahu gitu loh. Siapa sih yang ngajar kelas 11?